Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Armanda Putra dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 1, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Dan yang kedua, serangan terhadap sistem server atau aplikasi dengan praktikum SQL injection. Pertama-tama kita akan melakukan praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Langkah awalnya yaitu menginstalasi Cisco Packet Tracer Student, yang dimana saya sudah terinstall, dan buka paket file tracer sehingga muncul seperti gambar ini. Kemudian dalam konfigurasi ini menggunakan topologi star atau topologi bintang, karena pada server PC dan router itu terpusat dalam satu jaringan, yaitu pada switch. Kemudian pada konfigurasi tersebut ada DHCP server, DNS, web server, PC 0, PC 1, PC 2, router 0 dan router 2, dan web server palsu, yang dimana masing-masing sudah terkonfigurasi dengan alamat IP dan perannya masing-masing. Dan topologi ini terdapat dua jaringan, yaitu 192.168.10.0 itu terdapat pada switch 0, dan 192.168.2.0 itu terdapat dalam switch 1. DHCP server yang sudah dikonfigurasi terdapat dengan skop IP antara 100 sampai 199 dengan defaultnya 192.168.10.1 dan DNS 192.168.10.3. Kemudian pada DHCP client akan memperoleh alamat IP berkisar antara 100 hingga 199, dan parameter DNS-nya 192.168.10.3 dengan defaultnya 192.168.10.1. Kemudian kita akan tes untuk memastikan PC 0 dan PC 1 memperoleh alamat IP dari DHCP dan DNS. Sama di sini terdapat IP address-nya 192.168.10.109, yang dimana ini harus antara 100 hingga 199. Kita coba pada PC 1. Dan di sini sudah masuk mendapatkan IP berdasarkan dari DHCP server. Kemudian ketika DNS server sudah diaktifkan, kita akan mencoba memasuki web dengan nama domain www.coba.com. Di domain ini terdapat IP dengan IP yaitu 192.168.10.10, yang dimana jika kita menuliskan juga akan masuk ke dalam web coba.com. Nah, sama. Kemudian kita akan menggunakan dengan mencoba mengakses web server palsu dengan 192.168.20.10, akan muncul tampilannya seperti ini. Perbedaannya adalah pada web server asli terdapat kalimat selamat data di ptcoba.com, sedangkan di halaman web palsu terdapat kalimat selamat datang di ptcoba.com. Kita akan coba memasuki ke web
server palsu. Nah, berhasil mengakses untuk web server palsunya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Kita akan mencoba melakukan aktivitas DNS spoofing yang memanfaatkan kelemahan cara kerja DHCP. Yang perlu kita siapkan adalah satu server yang bertindak sebagai DNS dan DHCP palsu dengan alamat IP 192.168.10.102 dan defaultnya 192.168.10.1. Di sini saya sudah setting untuk alamat IP-nya. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan switch 0 untuk mengecek sudah terpasang tidaknya. Bisa digunakan melalui command prompt dengan memerintahkan ipconfig. Kemudian kita akan mengatur konfigurasi DHCP dan DNS palsu seperti pada gambar 10 dan gambar 11. Di sini saya sudah untuk mengatur DHCP palsunya seperti ini dan DNS palsunya seperti ini juga. Kemudian kita lakukan analisis pada salah satu workstation PC. Di sini saya akan mengetes pada PC 0, dimana saat kita cek konfigurasi IP-nya akan muncul di sini IP address-nya 192.168.10.50. Ini untuk IP address-nya ini antara 50 sampai 99, dimana di sini sudah memasuki ke alamat IP DHCP dan server palsu. Dan sini juga sudah terhubung dengan DNS server palsunya, yaitu 192.168.10.102. Kemudian untuk memverifikasinya bisa melalui dengan ipconfig _al, yang dimana nanti akan memperoleh alamat IP seperti tadi antara 50 sampai 99. Dan kemudian kita akan melakukan percobaan, dimana saat kita mencoba buka web www.coba.com itu akan memasuki web server palsu. Nah, di sini saat kita untuk mengakses pada situs coba.com, kita memasuki dengan web server palsu dengan ciri-ciri yang seperti tadi adalah terdapat kalimat selamat datang di pt.coba.com. Kemudian untuk kesimpulan praktik ini bahwa serangan DNS dan DHCP spoofing dapat memanfaatkan kelemahan dalam distribusi alamat IP dan nama domain di jaringannya. Penyerang DHCP dan DNS akan menyerang klien di jaringan target situs web palsu di jaringan lain. Ini menunjukkan pentingnya keamanan dan pemantauan dalam konfigurasi DHCP dan DNS untuk mencegah serangan spoofing yang mengarahkan pengguna ke situs tidak sah tanpa mereka sadari. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum SQL injection, di mana kita akan mengakses alamat situs berikut yang dimana alamat tersebut memberikan gambaran proses SQL injection yang dilakukan terhadap suatu website. Kita akan mengeklik dan kita akan mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Pengaplikasian kita penerapan SQL dengan SQL injection.
kita akan mengikuti dengan memasukkan sesuai dengan yang ada di sini. Ini kita untuk coba login, dan di sini tidak bisa karena antara username dan password tidak sama, tidak match, tidak sinkron. Kemudian kita akan memasukkan kembali password, dan kita akan coba login, masih tetap tidak bisa. Kita akan memasukkan password sesuai dengan yang ada di sini, koma atas or 1 dan kita berhasil dengan memasukkan koma atas or 1 sama dengan 1 strip, dan kita berhasil memasuki dengan menggunakan SQL injection. Pada kesimpulan ini, pada tahap uji coba ini, situs web yang digunakan untuk simulasi ini menunjukkan bahwa input tidak terverifikasi dengan baik, yang ini membuktikan sintaks koma atas or 1 sama dengan 1 strip dimasukkan ke dalam kolom password sistem memberikan akses tanpa kredensial validnya. Ini menunjukkan bahwa aplikasi web langsung memproses input pengguna ke dalam perintah SQL tanpa melakukan validasi atau sanitasi yang memadai terhadap data input tersebut. Secara teknis, koma or 1 sama dengan 1 strip memanfaatkan logika boolean di SQL, yang dimana kondisi 1 sama dengan 1 selalu benar, sehingga bypass autentikasinya itu berhasil dilakukan. Dengan begitu, sistem menerima output yang dimana perintah itu akan sah dan memberikan akses kepada pengguna yang tidak memiliki otorisasi. Adanya kerentanan ini menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki mekanisme keamanan dasar untuk melindungi dari serangan SQL injection. Kesimpulannya, sistem memiliki kelemahan keamanan yang serius di mana SQL injection memungkinkan akses tanpa otorisasi. Untuk mengatasi ini, penting untuk menerapkan validasi input yang ketat menggunakan parameterized queries yang dimana untuk memastikan keamanan input pada setiap titik akses aplikasi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.